Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raizal Abizar Dermawan. Saya adalah mahasiswa Undira semester 2. Di sini saya membuat video untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah saya, yaitu tugas besar Sosiologi Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Muhammad Ismet MIKOM. Di sini saya mau menjelaskan mengenai beberapa pertemuan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-12. Nah, di sini yang saya tanggap, yang saya mengerti dari pertemuan 1 dan pertemuan 12, itu ada beberapa poin yang saya ambil. Contohnya seperti poin pertama, itu di pertemuan pertama, manusia merupakan makhluk sosial, di mana manusia tidak mampu hidup sendiri secara fisik dan sosial budaya. Diawali dengan interaksi sosial, tindakan secara verbal maupun nonverbal dan simbolis. Dalam lingkup sosiologi, komunikasi mencakup 4 konsep ini, yakni sosiologi masyarakat, komunikasi, dan teknologi media atau informasi. Pertemuan kedua, di situ ada sosiologi komunikasi, yaitu adalah salah satu bagian sosiologi yang mengkaji tentang berbagai aspek khususnya komunikasi dalam konteks lingkungan hidup, kelompok, masyarakat, budaya, dan dunia. Terdapat teori-teori sosiologi komunikasi, yaitu teori fungsional struktural, teori interaksi simbolik, dan teori social exchange. Nah, di sini juga ada pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga itu mengenai interaksi sosial, yaitu adalah hubungan yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial terjadi jika ada kontak sosial dan komunikasi. Dan proses interaksi sosial ada 2, yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Teori interaktif simbolik yang mencetus oleh George Herbert Mead yang menerangkan bahwa manusia menciptakan arti pada objek, situasi, pengalaman mereka dan kita, sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi sebagai interaksi simbolik. Lalu di sini ada 4. Pertemuan keempat yaitu sosiologi halayak. Halayak sebagai kelompok sosiologi atau publik, ada beberapa ciri dari masing-masing kelompok sosial, yaitu sosial teratur dan kelompok sosial yang tidak teratur. Kelompok sosial teratur yang terjadi atas kesadaran, kesengajaan individu-individu yang membangun kelompok sosial tersebut mencapai suatu tujuan. Sedangkan kelompok yang tidak teratur terjadi karena ketidaksengajaan, tiba-tiba tidak terencana, seperti kerumunan yang tidak sengaja bertemu gitu. Dan di sini di pertemuan kelima itu sosiologi komunikasi, disebut juga sosiologi komunikasi massa, memusatkan perhatian pada perilaku manusia dalam konteks interaksi sosial. Kegiatan komunikasi media massa bertujuan untuk menarik khalayak yang luas, heterogen, dan anonim. Di pertemuan ke-6, aktivitas komunikasi yang dilakukan seorang atau kelompok massa akan menentukan efektivitas komunikasi. Adapun aktivitas komunikasi dipengaruhi oleh faktor internal, yakni biologis, sosiopsikologis, serta faktor eksternal, yakni aspek objektif, lingkungan, psikososial, dan stimuli. Di pertemuan ke-7, sosiologi komunikasi disebut sebagai sosiologi komunikasi massa
memusatkan perhatian pada perilaku manusia dalam konteks interaksi sosial, kegiatan komunikasi di media massa bertujuan untuk menarik perhatian halayak seperti heterogen dan anonim. Di pertemuan ke-8, aktivitas komunikasi yang dilakukan seorang atau kelompok massa menentukan efektivitas komunikasi. Adapun efektivitas komunikasi dipengaruhi internal, yakni biologi, sosiopsikologi, serta eksternal, yakni aspek objektif, lingkungan, psikososial, dan stimuli. Di sini di pertemuan ke-9, komunikasi sebagai sistem sosial dan pranata sosial. Sistem sosial terdiri dari sejumlah aktor individual yang saling berinteraksi dalam konteks lingkungan fisik dan non-fisik. Adapun massa, aturan hukum, institusi pendukung, dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Di pertemuan 10 ada efek sosial. Efek sosial komunikasi massa ada yang bersifat umum dan bersifat khusus. Adapun efek komunikasi massa terhadap audiens, yaitu membawa pengaruh pada terjadinya perubahan sosial kebudayaan masyarakat, dapat diramalkan efek perorangan tidak pada masa audiensnya. Yang ke-11 ini di pertemuan 11, dalam kehidupan manusia cenderung untuk meniru perbuatan orang lain. Hal tersebut semata-mata karena merupakan bagian dari sifat biologis untuk melakukan hal tersebut. Dari media massa dapat mempengaruhi halayak dengan melalui proses peniruan yang dilakukan halayaknya. Dan di pertemuan terakhir, pertemuan 12, perubahan sosial adalah perubahan yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur budaya dan sistem sosial. Beberapa dampak dari sosial dalam bidang komunikasi dapat dilihat dan mungkin dialami oleh masyarakat modern. Sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.